betadin kita teteskan ke dalam air ini, maka tentulah air tadi berwarna betadin. Betul ya? Air betadin masukkan warna betadin. Lalu bagaimana ceritanya kalau ada air yang ada mie di dalamnya? Apa yang terjadi dengan mie tersebut? Seperti ini. Berbeda dia kan, suasana berbeda karena ada mie. Nah, kenapa di dalam mie tadi itu ada zat kimia, bahan pengawet? Kita nggak ngerti ya, mungkin ya pengawet Fir'aun dia ada di sini kan, kita nggak tahu kita kan gitu. Ya. Nah, lalu apa fungsinya produk ini kan gitu? Dia mampu membuang racun, menetralkan kembali racun-racun yang masuk dalam tubuh kita. Kita teteskan di sini, tidak usah banyak-banyak. Ya, 3 tetes saja. Sini juga sama. Oke. Artinya dia mampu mengikat. Ini kan juga dengan mie. Silika itu mampu mengikat racun-racun yang ada di tubuh kita. Nah, itu mulai kelihatan putih kan. Nah, seperti itu. Ini kalau didiamin terus ini dia makin putih, makin bening dia. Nah, gitu. Nah, ini pagi kita ngerokok, kita minum kopi, masuk asam, kemudian siangnya kita mampir di warung mie, ada saus, ada tomat busuk entah apa gitu kan masuk dalam di mie itu, terkena lagi racun di tubuh kita. Sehingga silika yang kita konsumsi di pagi hari tadi masih mampu mengikat. Sore aus ketemu tukang cendol. Ya, cendolnya buat dari, ya maaf ya, yang gula. Yang gula gitu kan. Ya, biar untung gede gitu kan. Nah, kena lagi kan racun sore harinya tubuh kita. Masihkah mampu dia mengikat yang kita konsumsi di pagi hari tadi? Ternyata dia masih mampu mengikat. Gitu. Ya. Demikian juga malamnya. Entah kita makan apa lagi, mampir di pinggir jalan, mampukah silika tadi mengikat apa racun tadi? Masih mampu seperti itu. Nah, itu artinya fungsi utama yang kedua adalah dia mampu membasmi racun, mengangkat racun dalam tubuh kita. Nah, demonya kayak begini. Nah, yang ketiga, dia mampu membentuk mikrokluster di mana dia memperkecil molekul pada air. Ini ada air, ini ada minyak jelantah. Minyak jelantah ini adalah minyak yang sudah dibuat menggoreng berulang-ulang. Belum dibuka. Belum buka. Nah, seperti ini. Pencet. Udah, sama dah. Lagi. Dah. Kembali ke minyak nggak? Enggak, Pak. Nah, kan gini, ngomong. Di dalam tubuh manusia itu, anggaplah ini air. Airnya adalah darah kita atau pembuluh darah kita yang bersih. Sehingga karena kita makan zat-zat kimia, zat-zat beracun, kadang-kadang gitu. Nah, muncullah namanya masalah, yang namanya ya dikenal dengan kolesterol atau lemak-lemak dalam saluran darah kita. Nah, inilah mungkin terjadi penyumbatan pembuluh darah. Ketika jantung memompa mengalirkan darah ke seluruh tubuh melalui yang namanya pembuluh darah, kadang-kadang kan terjadi penyempitan karena adanya barang-barang ini nih, ya kan, sampah-sampah itu, sehingga jantung memompa. Kalau jantungnya kuat, pecah pembuluh darahnya tadi. Kalau dia nggak kuat, atau kalau pembuluh darahnya masih tahan, karena dia mampet, jantung memompa, jantungnya lemah, berhenti berdetak dia, jantungan juga dia, berhenti detak jantung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru ngobrol sama gua pagi-pagi, udah, masa sih? Ya, mungkin itulah permasalahannya. Nah, jadi produk kita ini bisa menghanyutkan atau membersihkan kolesterol dalam tubuh kita, zat-zat beracun dalam pembuluh darah kita. Nah, sekarang kita masukkan ini. Apa fungsinya silika ini? Kita teteskan. 5 tetes. Udah. Ya, ini kan racun, ada air. Nah, seperti itu. Minyak dan air yang katanya tidak bisa menyatu, ternyata setelah diteteskan dengan silika itu, dia bisa menyatu seperti ini. Inilah kondisinya. Artinya dia hanyut. Nah, kolesterol itu dibuang mereka, sehingga lancarlah pembuluh darah kita. Jantung memompa pun juga nyaman dia memompa darah itu. Nah, ini khusus buat orang-orang yang kena kolesterol. Nah, itu kadang minyak dan air itu nggak pernah menyatu sampai kapan. Itu kakak adik mah ya udah kayak minyak air tuh nggak pernah nyala. Benar nggak akur itu. Ada masalah kayak begitu tuh, mempompamakan itu. Tapi terbantahkan pepatah itu dengan adanya silika mineral. Nah, kemudian ada minyaknya udah kayak susu. Ada. Ini nanti. Udah siap nih. Komplit udah deh.
alat peraganya. Kalau kita mampir di warung, mbak bikinin langsung ke laut. Nah, ini air dingin. Kita masukin ini. Nah, tadi saya katakan dia mampu memperkecil molekul-molekul pada air. Ini bagaimanapun juga tidak akan larut. Kalaupun harus larut lama. Nah, kenapa dia tidak larut? Karena pembungkus daripada teh celup inilah sangatlah halus, hanya bisa diterobos pakai air panas. Karena air panas bisa menerobos, bisa membuat dia larut. Kalau dia dingin dia tidak larut. Gitu. Nah, lalu apa fungsi silika tadi? Dia mampu memperkecil molekul-molekul pada air. Kita masukkanlah di sini. Nah, apa yang terjadi dengan teh ini? Teh yang tidak larut di air dingin maka dia akan menjadi Makanya boleh dia nggak bisa diminum? masuk, dia bilang. Hah? Ya berarti air udah bisa masuk gitu, kan? Masuk tuh jadi teh dia larut deh. Nah, ini namanya teh silika. Bismillah. Meresap langsung. Enak banget. Di tengah hutan nggak ada air panas, yang penting ada silika aja gitu. Bisa dia larut. Dia mampu memperkecil molekul-molekul pada air. Nah, fungsi yang kelima adalah, yang keempat tadi apa? Dia mampu meregenerasi sel, dan ini tidak bisa didemonstrasikan karena regenerasi sel tadi waktunya akan menentukan. Nah, kemudian yang nggak bisa didemonstrasikan lagi.